kan yang meremukkan itu sejak adanya Islam yang melulu dan Persia, Yaman. Persia, iya Persia. Iya kan ini Islam ini. Halo Bang Hasan. Ah. Bang Hasan dekat dengan kipas angin ya? Suaranya brudu gitu. Oh, enggak. Itu suara Bapak di surga itu. Franciscus itu yang geruduk-geruduk gitu. Franciscus ya? Oh, iya. Enggak kok, saya enggak ada kipas angin. Dekat kipas angin enggak, Bro? Suara Bapak di surga. Saya tidak kena kipas angin. Nah, itu baru bersih-bersih dia tuh. Nah, bersih. Entok, lu enggak tuh Raja Entok? Ada ini Bang Dika, paling kan orang ada pakai handset ini. Cabut dulu handsetnya nih. Siapa yang pakai handset? Iya. Iya, handset itu Franciscus. Siapa? Ensus. Atau dicas dicas HP-nya, dicas. Ya sudah. Ah iya. Ah. Ini baterai. Oh iya salah sangko. Baterai saya tinggal 16. Jangan dinaikin lagi jadi 20. Iya, saya gue. Ya. Moga dicas sambil dicas. Kenapa dicas ya? Biar hilang itunya. Biar hilang. Oke. Enak kalau dengan Franciscus ini enak kita diskusinya nih. Dia terarah pembicaraannya kan, nggak seperti Pak Ius. Iya, Pak Agus, jangan ikut-ikut. Biar anak muda, Pak Agus. Iya, Pak Agus. Bang Agus bagus pertanyaannya. Ya, Komandan. Cuma saya mau ngoreksi sedikit aja, enggak banyak. Ya, bagus Pak Agus, bagus pertanyaannya. Ini. Pertanyaan Pak Agus. Di Yesaya 42:11 itu. Ius dong, bagus pertanyaannya. Kalau di Yesaya 14:11 itu 42:11 di sini kan tertulis penduduk Bukit Batu ya. Kalau di yang perjanjian yang ditulis yang lama, kitab lama sebenarnya di sini penduduk Sela. Bukit Sela. Bukit Sela itu adanya di Madinah. Nah, Sela itu kalau nggak salah ada di tanah Arab, Jazirah Arab. Iya, di Madinah, Gunung Salah. Gunung Salah itu ada. Dan satu-satunya gunung namanya Gunung Salah itu. Nah, kemudian di sini kan bersorak-sorai Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jadi Yesus berperang enggak? Nah, ya kan. Ini bolehlah mungkin Tuhan ya. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Nah, ini bukan perumpamaan, ini harfiah ini. Itu aja. Ya. Tapi benar Bang Agus, benar. Memang Yesus ada berperang dia seperti di dalam Lukas 9. Franciscus. Iya. Franciscus, coba dilepas handsetnya. Agak kurang bagus. Oke, siap. Sudah. Saya mau menyapa dulu. Halo Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini Yanti. Iya, apa kabar Bang Arman? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Wiro Sableng, sehat? Waalaikumsalam. Sialan. Lanjut. Bang sehat enggak Bang Bunhen? Oh, sehat aja. Franciscus, langsung bening suara ya. Iya, bening banget suaranya Yanti. Franciscus, itu headsetnya Franciscus. Coba betulin dulu headsetnya. Saya tidak pakai handset. Ya. Kok gitu suaranya? Gemeras apa ya? Gemuruh. Gitu. Mungkin karena Dika itu. dicas mungkin. Nah, Bang Hasan nyuruh cas. Sekarang cas lagi disalahin. Ya udah lanjut. Ya, tafadhol. Coba suruh si Yanti itu Bang, tempat Bang. Baterai saya tinggal 16. Ngedebat apa Bang lu? Aduh. Aduh, berat.
Maju rusak. Nah, ini kalau Luwo debat dengan Yanti, ya aku turunlah. Nggak sanggup mendengarinya. Ayo kita obrak-abrik grup aja, Kang. Iyalah. Biar si apa? Bang Luwo aja. Entok nih. Mau nih. Francisco headset siapa itu? Headset siapa itu? Ada AC-nya. Saya sudah pakai handset, saya sudah ngecas, ini baterainya tinggal 15. 15 pasti itu, 15 jam itu. Ini Anda Ya, ada. itu baterai 15% dimanfaatkan, digunakan. Iya, digunakan. Silakan. Siapa? Iya. Bang Hasan. Bang Hasan. Mbak Yanti, Ya. Coba di mute dulu punya Bang Hasan. Tadi dari Sadi Iya. Ini Francisco punya nih. Ternyata gue lah. Siapa nih? Woi, Luwo. Gue. Roh Kudusnya masih lekat di handset nih. Iya. Benar. Aku coba beli handset yang harga 20.000. Yang Hasan Madura yang siapa ini? Apa yang Erik? Ini ada Erik Madura, ada Hasan Madura. Oke. Bro, Franciscus. Iya. Jadi gimana tuh? Apakah yang 4 orang yang dipenuhi dengan maha tinggi itu termasuk utusan? Yang 4 orang yang mana tuh? Yang Dalam kitab Daniel. Iya. Yang bakal menjadi raja-raja selamanya Ya, tuh. Kalau itu kan lain lagi konsepnya, itu kan di ayat 18. Kalau yang Anda bilang tadi itu di ayat berapa? Ayat berapa? 11 apa ayat berapa itu? Ayat pertama kedua. Mualaf aja, Gus. Pertama, kedua, ketiga. Iya. Itu kan tentang 4 aja. Oke, sekarang untuk membuat waktu aja ya. Ini saya punya baterai sudah 12 ini. Enggak lo cas ya? Tinggal beberapa menit lagi. Cas saja gak apa-apa. Charger, Gus. Masak. Gak apa-apa terus. Terus aja cas. Sama Gak apa-apa. Franciscus ini seru tempatnya, Gus. Oke, siap. Tenang aja, Gus. Nanti Natal aku kasih hadiah nanti. Kita kalau dengan si Franciscus nih debatnya kita menambah keilmuan gitu. Iya, nambah ilmu, Gus. Iya. Edukasi Kalau yang lain tuh kan tinggi. iya. Saya juga menambah ilmu juga dari kalian. Iya, Tapi sama-sama. kalau nambah ilmu, Gus, mualaf aja, Gus. Francisco, kalau Yesaya Coba itu 60 itu nubuatan apa bukan itu? Saya berapa? 60. 60 mulai dari ayat 5 sampai 14 itu. Apa? Kan di situ kan ini ada yang saya ini singkat ya. Di situ ada kalimat gini, kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, segala kambing, kerbau dan nabayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, orang-orang asing akan membangun tembokmu, mereka akan menyebut engkau kota Tuhan gitu loh. Nah, di manakah kota Tuhan itu? Iya, itu kan berbicara tentang Kedar apa segala macam itu, Bani Kedar itu. Iya. Iya. Nah, di sini dikatakan kota Tuhan gitu, artinya di sini akan dijadikan kota suci gitu. Sedangkan di sini itu ada nubuatan itu menyebut tentang Bani Kedar gitu. Nang, handsetmu Nang. Iya. Oh, kemuliaan Sion. Sion itu Yerusalem. Yerusalem.
Apanya? Kota Kudus, kota Sion, Memang enggak, memang di situ akan di sini yang ada ontanya, bahkan yang terkenal dengan pasukan gajah, pasukan onta apa segala macam itu kan daerah padang pasir Arab itu. Ya kan di sekitarnya kan ada padang pasir. Iya kan yang terkenal dengan pasukan onta itu kan memang Arab dari dulu, bukan Israel, bukan ini. Siap. Sebenarnya bukan Arab juga sih. Dari dulu juga udah ada onta-onta, kambing-kambing. Karena begini. Itu di sinilah. Perhatikan, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Artinya di sini banyak onta, mayoritas itu onta gitu. Iya. Di sini kan sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Artinya di sini banyak ontanya gitu. Yang akan dijadikan rumah Tuhan, kota suci itu adalah yang daerah yang banyak ontanya gitu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda Dan segala kambing kedar dan nabayot. Nah, kedar lagi kan. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kedar akan berhimpun kepadamu, domba bayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keamatanku. Ternyata Yesaya itu adalah kaum Kedar. Kaum Kedar. Untuk kaum Kedar ini. Iya, Yesaya itu orang kaum Kedar. Bukan. Nang, aku akan menyemarakan rumah agunganku, yaitu bait suci, bait Allah. Maksudnya mau tanya apa, Kak? Iya kan di sini kan ini mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Berarti di sini belum disebut kota Tuhan gitu loh. Artinya akan dijadikan kota suci gitu. Kan namanya nubuat ini. Di ayat berapa disebut kota Tuhan? Ya mulai 5 sampai 14 coba lihat itu. 5-11. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang untuk kandangnya. Sungguh akulah yang dia nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam berkat aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Tentang Sion yaitu Yerusalem. Maksudnya kan di sini sudah jelas gitu, Bro. Di sini seberang laut akan beralih padamu, sejumlah besar unta akan menutupi daerah. Memangnya Sion itu apa?
unta itu banyak di Sion gitu. Kan nggak ada unta di sana. Keledai yang ada. Yesus aja naik keledai kok. Semua datang ke arah Yesus menyemarakan. Ya mungkin aja semua orang-orang Loh, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Nggak ada orang Arab seperti itu ke sana di itu. dalam. Sekarang saya mau membuka apa yang ada di dalam isi hati saya. Di dalam Injil itu ada disebutkan Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya tentang sebuah peperangan, tentang sesuatu peperangan. Jadi di antara umur 13 tahun sampai umur 30 tahun, di samping Yesus belajar tentang Alkitab, tentang kitab Taurat, kitab Zabur, dan lain-lain, kitab Yesaya. Di situ Yesus telah terjadi peperangan. Yesus itu pernah naik unta nggak? Pernah naik unta nggak? Enggak, Yesus keledai. Tunggu dulu. Yesus pernah Itu berarti siapa? Tuhanmu berarti pernah mempelajari ketuhanannya. Pernah mempelajari Yesaya, pernah Berarti mempelajari. Yesus mempelajari tentang dirinya sendiri. Tunggu dulu. Bisa dibilang begitu. Tunggu dulu. Intinya ini yang seperti kita bahas dari ayat 5 sampai ayat berapa tadi sebelum, yang tentang unta-unta, tentang bani-bani itu pada datang dari laut-laut pada merapat, itu tentang peperangan. Enggak gini Gus, kalau di dalam kitab Yesaya itu kan ada yang gini Gus, Gus ini apabila dilihatnya pasukan atau pasangan-pasangan orang yang orang penunggang unta seperti itu. Yesus pernah naik unta enggak? Enggak pernah, tapi ini saya berbicara tentang bangsa-bangsa yang dari bangsa Kedar, semua orang-orang yang percaya kepada nubuatan Tuhan tentang adanya anak manusia yang setelah Yesus lahir pada umur sekitar 25 sampai 30 dia mengalami peperangan, mereka mengalami peperangan. Jadi Yesus itu berperang. Yesus berperang datang dengan unta-unta, datang dari laut-laut, semua berkumpul di Yerusalem. Sama Romawi aja nggak bisa kok peperangan, gimana sih maksudnya? Ayatnya di mana, Gus? Mereka mengalami peperangan. Kalau ada ayatnya tunjukin, jangan cerita bebas. Woi, aku muted, nggak mungkin lah aku kalau muted. Iya, itu kan. Lalu ketika setelah peperangan itu mereka berkumpul di surga karena apa? Tuhan hadir di situ, Tuhan semesta alam. Siapa namanya? Tuhan semesta alam, namanya Tuhan. Tuhan itu profil apa tadi dibilang profile name. Ya, nama asli. Namanya Tuhan. Tuhan itu sebuah nama. Proper name. Jadi termasuk kayak Kedar, Nabaot itu menyembah Yesus. Semua mereka pada berkumpul, ya. Mereka telah mengalami peperangan. Moly. Orang percaya pada kehidupan kekal, Tuhan yang membawa orang percaya pada kehidupan kekal. Pemimpinmu, dia akan mengalami suatu kerusakan yang besar. Jadi, brother, setelah itu orang dikumpulkan, orang yang mendapat kehidupan kekal selama-lamanya dan mengalami kengerian kekal selama-lamanya. Nah, setelah Yesus mengalami peperangan itu orang-orang semua pada berkumpul, orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan tentang kebangkitan Kristus, kehidupan kekal, mereka semua berkumpul, dan yang tidak percaya ya mungkin aja Raja Babel binasa ya. Romawi itu kalau Yesus itu ya. Romawi masih gabung sama Yesus. Romawi gabung. Tapi Yesus nggak pernah menaklukkan Romawi.
nggak pernah menaklukkan Romawi. Romawi, enggak. Romawi waktu itu belum negara kecil, Bang Kus, Hasan. kus. Enggak, waktu Yesus kan sudah berkuasa. Orang-orang Sparta dari keturunan Israel banyak yang tinggal di Roma. Kok mati? Orang-orang Sparta. Iya. Siapa ya? Mikael mengalami kesesakan, lalu Yesus datang ke dunia pada umur 25 sampai Francis gini. peperangan. Saya pernah baca juga ya di kitab di Yesaya itu begini. Kitab itu akan diberikan pada orang yang tidak bisa membaca, tidak dapat membaca. Siapa kira-kira? Dalam Yesaya itu akan ada nubuatan seperti ini. Kitab itu akan diberikan pada orang yang tidak dapat membaca. Itu siapa itu? Itu bukan baca, tapi itu orang-orang yang sengaja dibuat oleh Tuhan. Mereka tidak boleh mengetahui. Mereka membaca, tapi mereka tidak akan memahami. Mereka mendengar, tapi mereka tidak tahu. Loh, enggak, bukan. Kitab itu akan diberikan sama Tuhan ini loh ya. Tuhan ini akan memberikan sebuah kitab pada orang yang tidak dapat membaca, kan seperti itu. Iya, jadi kitab itu tertutup untuk khalayak umum, hanya orang pilihan Tuhan yang bisa mengerti, orang-orang kepercayaan Tuhan yang bisa mengerti, bisa memahami isi kitab itu, ya tentang keselamatan kekal itu, tentang kehidupan kekal. Oke, kita lanjut lagi ke tentang orang-orang Kedar tadi itu, orang-orang Kedar, orang dari laut, mereka pada merapat ke Sion, jadi itu ada dua kumpulan besar. Mungkin Anda pernah dengar tentang istilah perang Badar. Dalam Islam itu pernah dengar nggak tentang perang Badar? Itu perang yang sudah lampau. Ada, kenapa? Perang sebelum Muhammad lahir. Itu ada dua peperangan. Perang Badar sebelum Nabi lahir ya? Iya. Terus apa diceritakan di sana? Saya tidak tahu. Kamu dapat informasi dari mana itu? Itu ada teman saya orang Ustadz. Dia pernah cerita tentang perang Badar, perang yang paling terbesar sepanjang sejarah. Sebelum adanya senjata-senjata canggih, bom, mesin, senapan, pada zaman-zaman dulu, pada zaman Nabi-Nabi. Iya, jadi katanya perang Badar itu perang sebelum Nabi Muhammad lahir ya? Iya. Terus ada nggak itu di Al-Quran? Bener nggak? Kalau bener ya berarti ya tentang itu Mikael yang mengalami kesesakan besar. Perang itu jadi orang-orang Kedar mereka pada berkumpul, yang Tuhan kumpulkan yang percaya kepada ajaran Tuhan tentang kehidupan kekal, tentang Mesias Yesus yang lahir. Nah, tapi itu setelah Yesus lahir sekitar umur 25 sampai 30 Yesus mengalami peperangan. Nah, lalu ketika umur 30 dia naik ke surga. Mereka semua naik ke surga. Mereka telah menang dari perang itu. Gitu. Kak, ya, brother. Halo. Anda baca di kitab yang jadi garis bawahi sewaktu Yesus menang dalam peperangan, lalu mereka yang percaya dengan Yesus langsung ke surga. Itu ke dalam hidup atau mati gitu? Belum. Setelah mereka mengalami peperangan. Tunggu dulu, setelah mereka mengalami peperangan, lalu setelah perang itu sudah selesai, sudah berakhir. Kapan kejadiannya? Pada waktu sekitar Yesus umur 30 tahun, 29 sampai 30 tahun. Kemudian Yesus memenangkan peperangan itu. Iya. Di situ dikatakan anak domba yang layak untuk menerima kitab yang dimateraikan itu. Itu Yesus. Iya. Seperti disembelih. Disembelih. Iya, seperti disembelih.
Itu ada dalam kitab Wahyu bab 5 Iya. dan bab 5 dan bab 6. Benar. Anak Berarti nah itu kan disayat-sayat, sayat-sayatan pedang, parang. benar. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, Surga karena Tuhan hadir di situ. iya. Tuhan semesta. Terus orang manusia yang percaya dengan Yesus dan masih posisinya masih hidup, sekarang masih ada di dalam surga itu ya? Mereka semua ada di surga bersama Tuhan semesta alam, bersama para malaikat, bersama dengan jasad. Berarti mereka itu nggak mati kan? Belum mati kan? Mereka orang-orang yang habis perang menang. Ya, menang. Ya, menang perang. Apakah orang itu mati, tewas dibunuh, atau memang membunuh orang gitu? Habis membunuh orang, mereka semua menang, dan mereka berkumpul di surga bersama Tuhan. Kan kalau waktu zaman Nabi Musa, kalau mereka ya, bentar gini. Iya, gini maksudnya, perangnya itu kan ya. Nah, sudah peperangannya di dunia, perangnya di dunia, terus berkumpulnya kemenangannya Selesai ada perang. di surga. Selesai perang langsung ke surga gitu. Menghadap Tuhan di surga. Menghadap Tuhan Seperti ke surga. Seperti waktu zaman Musa dulu, waktu Musa mau mengambil kitab Taurat, Iya. itu kan Musa harus naik ke gunung yang kudus. Betul. Karena Jadi maksudmu cucilah baju. Tidak boleh, engkau tidak boleh tidur dengan istrimu. Engkau harus baru kau naik ke atas gunungku yang kudus. Iya, benar. Aku tahu tuh. Ya. Aku tahu tuh. Nah, kemudian seperti kejadian kisah Yesus. Jadi Mikael mengalami Yesus yang adalah Mikael yang adalah Yesus mengalami peperangan, lalu setelah mereka menang perang, yang menang itu kan Yesus. Iya. Bersama pokoknya. Yesus yang diberikan kitab yang dimateraikan itu untuk melaksanakan Injil. Iya. Jadi di situ Yesus ya, pemimpin pasukan itu Yesus ya. Iya, Yesus. Kemudian Yesus menang dengan pasukannya, lalu mereka menghadap Tuhan yang ada di surga. Iya, yang ada di surga. Lalu diberikanlah kitab yang dimateraikan itu pada waktu zaman Daniel. Apa isi perjanjian yang dimateraikan itu, apa isinya? Tentang kehidupan kekal. Apakah di situ disebutkan, di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ada nggak? Kalau Yesus adalah Tuhan itu kan ada dalam kitab Yesaya. Iya. Nggak ada di Yesaya, nggak ada nama Yesus di situ soalnya. Enggak, tunggu dulu. Jadi kan Tuhan sebelum ketemu lagi sama Yesus yang adalah anak domba di surga setelah mereka menang. Nah, aku tahu karena Yesaya 5:3 kan, nubuatannya kan. Tahu. Jadi yang kutanya, iya kan, ada nggak kaitannya dari perjanjian yang sudah dimateraikan itu tertulis juga nubuatan buat Yesusnya di dalam itu, ada nggak? Di situ kan ditulisnya kan bukan Yesus tapi Immanuel. Kalau Daniel bilangnya Mikael. Mikael, pemimpin. Enggak. Mereka mengesahkan besar. Lalu orang akan dikumpulkan, ada sebagian orang mengalami kehidupan kekal selama-lamanya, ada sebagian mengalami kengerian kekal selama-lamanya. Jadi ada dan neraka. Oh gitu, berarti bukan Yesus kan, si Mikael kan? Mikael. Nanti setelah
nubuatan Tuhan yang dalam kitab Yesaya, yang roh Tuhan ada di situ. Roh Yang Tuhan di ada mana? di situ. Allah. Yang di mana? Yang di Sebelum Yesaya 53. Yesaya Ya. 42 ayat Yesaya ayat 42 ayat ayat 1. Ayat 1. ayat 1. Iya. Roh Tuhan akan ada di situ. Lahirlah Yesus. Yesus sebagai utusan. Dia masih sebagai Enggak utusan. ada, tetap aja nggak ada di sini namanya nubuatan buat Yesus, nggak ada. Ada. Dia kan Mana firman. di sini ada Yesus? Iya, firman itu perkataan, bukan sosok. Immanuel. Immanuel yang Mana? Mana Immanuelnya? itu ada di Yesaya berapa? Saya sudah lupa. Itu di Nah, situ. coba gini. Sekarang gini, aku mau tanya nih. Brother bilang tadi Yesus adalah firman kan? Iya, dia lahir dari firman Tuhan. Coba brother baca di 42 ayat 5-nya. Beginilah firman berkata. Masa beginilah firman berfirman. Iya, gimana tuh? Oh ya. Kalau ada firman bersabda masih masuk akal. Walaupun intinya sama. Kalau misalnya firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman, ini beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkannya. Itu gimana tuh caranya teh? Pemahamannya tuh? Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit, membentangkannya. Ini masih kata Yesaya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Iya, sekarang yang menjadi keyakinan berada firman itu adalah Yesus kan? Iya. Nah, beginilah Yesus Allah Tuhan yang menciptakan langit. Jadi gimana itu ceritanya tuh kok? Jadi rancu gitu. Kembali ke ayat yang 1. Satu mana? Apaku? Rohku ke atasnya. Nah, makanya di sini disebutkan di ayat berapa nih? Jadi Yesaya itu adalah Tuhan, bukan Yesus. Karena di sini Yesaya berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan. Jadi nggak usah nyembah Yesus. Tuhan yang ngomong, bukan Yesaya. Iya, di sini kan Yesaya berbicara nggak? Yesaya 42 nih. Iya, lihat. Ini kan Tuhan yang ngomong. Oh iya, tahu ya. Karena nama Tuhanmu adalah Yesaya, bukan Yesus. Percaya aku. Oke. Ya enggak? Kita langsung ke ayat 5-nya aja, 66. 6, ya. Firman Allah, Tuhan yang menciptakan dan membentangkannya, yang menghamparkan dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa mereka yang hidup di atasnya. Benar. Lalu ini perkataan Tuhan, ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud keselamatan. Nah, itu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bangsa. Nah, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, artinya ya, brother, dengar ini. Artinya Tuhan sedangkan Yesus adalah yang diutus. Berarti Yesaya lah yang mengutus Yesus ke dunia. Karena di sini disebutkan Yesus kan pernah juga ditahan kan? Dihukum. Benar nggak? Yesaya itu Tuh ya, saya mau cari ayat yang tentang Immanuel. Jadi benar nih Bang Hasan. Jadi Yesaya ini memang Yesus itu Yesaya bukan itu Tuhan.
Yesaya bukan Tuhan bukan Yesus. Udah, Yesaya memang bukan ini, bukan Yesus. Di 42 ini Tuhan yang Raja damai yang akan datang. bentar. Berapa Yesaya 11? Yesaya 11 ayat 1 ayat sampai 3. 1 sampai 3. Suatu tunas ya. Oke. Iya. Terus bacakan. Suatu tunas akan tumbuh Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya akan Tuhan. Iya. Raja damai bukan Yesaya. Oh, jadi Lain. yang Raja Damai itu siapa?